oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan semacam ini merupakan perkumpulan yang ditunggu-tunggu para pendosa, para orang yang sudah kabur, yang sudah jauh daripada rahmat Allah. Makanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid mujallid qulub." Nggak ada tuh perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan semacam ini. Perkumpulan yang bisa menyingkap bala, mengangkat daripada cobaan-cobaan. Kita banyak di dunia cobaan yang dikasih oleh Allah, ujian yang berat dikasih oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan uji kalian. Kami akan timpakan kepada kalian, modelnya ada 5 macam ujian. Ada yang minal khauf, ketakutan. Berapa banyak sekarang kita takut dengan masa depan, takut dengan bagaimana kehidupan nanti. Ketakutan-ketakutan yang Allah timpakan kepada kita sehingga kadang kita menjadi mental-mental yang lemah. Yang lemah. Mental-mental yang cengeng, saking ketakutannya dengan dunia, saking ketakutannya dengan masa depan. Wa naqsin minal amwal wal ju'i, dan yang kedua Allah timpakan kepada kita ujian kelaparan. Banyak dari beberapa saudara kita yang muslim ditimpakan kelaparan. Wa naqsin minal amwal, dan Allah uji juga daripada kaum muslimin sedikitnya harta. Kita lihat sekarang zaman susah, ekonomi sulit, DPR naik, iya. Rakyat sengsara, DPR iya. Wa naqsin minal amwal, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit harta. Wal anfus, dan juga diuji oleh Allah dengan orang-orang terdekat kita meninggal, dengan meninggalkan, diwafatkan anak kita, orang tua kita, saudara kita, itu ujian dari Allah. Wattamarat, dan juga Allah menguji kita dengan dikurangi harta kita, dikurangi aset kita. Itu semua kenapa? Untuk menguji kita agar nanti kita menaik menjadi makom yang tinggi sehingga layak kita menjadi penduduk surga. Makanya tatkala Nabi Musa melewat seorang yang orang udah sakit parah, udah bernanah, udah bau orang kan kalau bernanah bau kan, bau udah apa tuh? Saking kasihannya Nabi Musa ngelihat seorang, dia bilang, "Ya Allah, angkat dong balak nih, angkat penyakit yang ditimpa oleh orang ini." Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, ketahuilah bahwa orang itu meminta kepadaku agar ditempatkan di surga yang paling terbaik. Namun amalnya tidak mencukupi hal itu. Maka aku timpakan ujian, aku cobakan dia dengan berbagai penyakit cobaan untuk menyeimbangkan dengan apa yang dia inginkan." Makanya dengan ujian yang Allah kasih kepada kita, cobaan yang Allah kasih kepada kita untuk menyamakan apa yang kita inginkan. Kita banyak keinginan dari Allah. Paling kita pengen berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kan pasti keinginan seorang kita, seorang muslim, orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah. Pasti kita keinginannya untuk bersama Rasulullah di akhirat. Cuma nyatanya kita ngelihat, kita ngajak diri introspeksi dengan diri kita sendiri. Mata sering melihat yang haram, nggak bisa tuh melihat yang bening dikit, nggak bisa. Apalagi masih muda, yeah. Melihat yang bening dikit, yeah. Ada yang bening tapi bukan keadilan. Kita ngelihat introspeksi diri kita, ya Allah. Keinginan kita dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti, coba ngelihat amal kita begitu sedikit, dosa kita banyak. Mata yang seharusnya Allah kasih untuk melakukan ketaatan, tapi dialihkan kepada kemaksiatan. Kita dikasih nikmat oleh Allah kayak gini, Allah ngasih nikmat kepada kita begitu banyak tanpa kita minta. Mana ada coba kita minta, ya Allah panjangkan penglihatanku sampai akhir. Nggak ada kita minta, ditambahin dikalkan, dilanggengkan penglihatan kita, dilanggengkan pendengaran kita. Nggak ada yang minta kayak gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat itu tanpa engkau minta.
Maka cara kita untuk biar ditambahkan nikmat yang Allah udah kasih, syukur. La'azidannakum wala in syakartum la'azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih, maka bakal ditambah oleh Allah. Cara kita untuk bersyukur gimana? Alihkan kenikmatan yang Allah kasih, semisal Allah kasih kepada kita kenikmatan dunia, maka alihkan, arahkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal dalam ketaatan, hal-hal yang Allah ridha kepadanya. Tapi kalau kita kufur, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita kufur, kalau kita malah justru sebaliknya mengarahkan hal-hal tadi, kenikmatan itu ke dalam kekufuran, ke dalam kemaksiatan, ke dalam kejahatan, ke dalam keburukan, maka sesungguhnya ketahui azab Allah begitu pedih. Azab Allah begitu pedih, tidak ada yang mampu menahan azab Allah. Kita nyadar terhadap diri kita sendiri bahwa dosa kita begitu banyak, dosa begitu berat. Tapi dengan semacam perkumpulan ini, kata Habib Ali, dal jama' la syak yughfaru jami'ud dzunub. Perkumpulan semacam ini kalau kita renungin, bahwa bakal akan diampuni semua dosa kita. Dan itu yang kita inginkan. Tidak lain, tidak bukan kita datang melangkahkan langkah kita ke dalam perkumpulan semacam ini, melainkan untuk mengharap ridha Allah, melainkan untuk mengharapkan ampunan dari Allah, melainkan untuk mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, syafaati lil kabair. Ini satu hadis yang begitu agung bagi kita. Syafaatku, pertolonganku nanti di akhirat bagi orang yang melakukan dosa besar. Kita berbagai macam dosa yang kita lakukan, nggak kecil, nggak gede, semua kita bablas habis. Tapi dengan ada hadis ini, syafaat lil kabair, syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar, kita beruntung. Kita beruntung. Ketika di akhirat nanti kita bakal ditolong oleh Rasulullah. Ketika di akhirat nanti kita bakal disampaikan tangan, ya ummati kesini wahai umatku. Tapi pertanyaannya, tatkala ajal menjemput, wafat datang, kita diakui nggak sebagai umat Rasulullah? Itu pertanyaan besar kita. Sementara kita kelakuan makin bejat, kelakuan makin buruk, mata yang seharusnya dialihkan untuk menjalankan ketaatan malah justru keburukan. Mulut yang seharusnya mengucapkan kata-kata yang indah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, melantunkan zikir-zikir, tapi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, menggibah, mengadu domba, dan hal-hal yang tidak pantas keluar dari mulut. Makanya kita lihat, kita nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sering bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita pikir ini kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pendek tuh kalimat yang begitu suci, nggak bakal keluar dari lisan yang kotor. Makanya kita nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebut kalimat itu dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nggak pantas mulut lo, nggak pantas mulut kita yang begitu kotor, begitu keji, begitu banyak macam kejahatan yang dilakukan oleh mulut kita. Makanya nggak pantas. Jangan harap kita bakal diakui oleh umat Rasulullah kalau sering menyebut Rasulullah. Jangan harap bakal ditolong kalau kita lalai terhadap Rasulullah. Mudah-mudahan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Latif ya Rahim. Kita minta, ya Allah, kita banyak dosa ya Allah. Amin ya Kita Allah. banyak dosa ya Allah. Kecintaan kita kepadamu ya Allah hanya ditampakkan terhadap manusia. Namun apabila kita kembali dalam sendiri, kita lupa terhadapmu ya Allah. Kita lupa terhadap ajaranmu ya Allah. Kita malah justru gak ingat dengan ajaran Nabi Muhammad, malah justru bablas melakukan kemaksiatan. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat ya Rabbi bil Mustafa ballif maqasidana waghfir lana ma mawad ya wasi'al karim. Ya Allah, dengan perantara Nabi Muhammad ballif maqasidana, sampaikan tujuan-tujuan kami, sampaikan keinginan kami untuk bersama Rasulullah di akhirat, sampaikan kami, layakkan kami bersama Rasulullah. Kami melihat ya Rabb bahwasanya diri kita ini nggak layak masuk surga, nggak layak, nggak pantas diri kita masuk surga. Hati yang begitu banyak dengki, hati yang begitu banyak sombong, angkuh, tubuh yang udah begitu kotor dengan maksiat. Kita nggak layak bersanding dengan sosok Rasulullah. Kita nggak layak ya Rabb, kita nggak layak. Namun ketika Engkau layakkan diri kami yang penuh kotoran, yang penuh dengan kekejian, maka diri kami menjadi layak ya Rabb. Maka berikanlah keinginan untuk bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti ya Rabb. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan berkat Al-Mustafa wa zikrul Mustafa,
taruh wa dzikrul Mustafa tumat wa dzikrul Mustafa ruhi. Mengingat Nabi Muhammad SAW itu menenangkan hati kami. Dengan kita mengingat Rasulullah itu membuat hati kita menjadi tenang, aman, riang. Maka dengan berkat Rasulullah ya Rabb, kami minta janganlah memandang terhadap banyak atau kecilnya ya Rabb dalam kumpulan ini, tapi pandanglah terhadap hati kami yang ingin untuk selalu dekat kepadamu ya Rabb, untuk selalu dekat kepadamu ya Rabb. Tidak ada yang bisa menjadi pegangan kecuali-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, kita minta ya Allah, hanya kepadamu tempat aku minta. Hanya kepadamu zat kami bergantung semua keinginan untukmu ya Rabb. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya Rabb, dengan berkat kita baca maulid, haji amalan, wujudkan apa yang kita inginkan, yaitu berkumpul bersama Rasulullah SAW. Maka pesan dari yang ini, mudah-mudahan kita sebagai para pendosa, kita sebagai orang yang sudah jauh daripada rahmat Allah, yuk kita kembali kepada Allah, balik sisihin waktu kita selama seminggu berapa kali sih untuk membersihkan diri kita, untuk mengingatkan diri kita. Kalau semacam perkumpulan ini saja kalau tidak terobati, tidak melekat dalam hatimu obat-obat ini, maka bagaimana kau akan menemukan obat ini? Gak bakal nemu lagi. Semacam ini saja kau tidak diperingati, berarti hatimu sudah mati. Hatimu bahkan lebih keras daripada sebongkah kayu. Ketika sebongkah kayu ditinggal oleh Rasulullah SAW untuk tidak dipakai, maka sebongkah kayu itu menangis. Sebongkah kayu yang begitu keras tapi seakan-akan memiliki hati. Kita yang begitu ditinggal jauh oleh Rasulullah, namun tidak ada pernah meneteskan air mata karena Rasulullah. Nggak ada rasa keinginan kerinduan yang sangat mendalam sampai air mata nggak meneteskan karena Rasulullah. Kami sebongkah kayu, kita bisa bayangkan sebongkah kayu yang begitu keras, malah justru dia lebih lembut daripada kita. Hati kita yang begitu keras, hati kita begitu mati, nggak bisa menerima nasihat. Kalau semacam ini saja hati kita nggak bisa menerima nasihat, maka mau bagaimana lagi ya ikhwan? Maka mau bagaimana cara lagi kita mau menyembuhkan hati kita yang penuh kedengkian, hati penuh dengan kehasutan, hati yang penuh dengan amarah, hati yang penuh dengan racun-racun iblis yang sudah menetap dalam hati kita. Makin dengan perkumpulan semacam ini kita baca maulid, itu lama-kelamaan hati kita yang tadinya gelap, hatinya yang tadi begitu pekat dengan kemaksiatan, lama-lama secercah tuh berkat salawat, secercah cahaya Allah tanamkan dalam hati kita. Lama-lama cahaya itu akan menerangi hati kita. Lama-lama terkikis kegelapan hati kita, keburukan hati kita berkat salawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala agar dikumpulkan kita ini dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu saja yang bisa kita sampaikan.